Demikianlah Saul mati karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saul meninggal karena ia tidak setia kepada Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Ia tidak minta petunjuk dari Tuhan, melainkan dari roh-roh orang mati. Karena itu Tuhan menghukum dia dan menyerahkan taktanya kepada Daud anak Isai. 1 Tawarik 10 ayat 13. Renungan kita pada pagi hari ini mengikuti petunjuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 1 Tawarik 10 ayat 1 sampai 14 yang mengisahkan tentang Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Pada bagian ini dikisahkan mengenai orang Filistin yang berperang melawan orang Israel. Dalam peperangan itu, orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Kekalahan ini menyebabkan orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan berhasil menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Anak-anak Saul sebenarnya adalah prajurit perang yang gagah perkasa. Namun dalam peperangan itu mereka semua dapat dikalahkan dan dibunuh oleh bangsa Filistin. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul sampai akhirnya para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu mereka menemukan Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya. Lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara, pada ayat 13-14 dicatat demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Sebenarnya menurut saya, kalah dalam peperangan itu adalah suatu hal yang lumrah.
Akan tetapi kekalahan Saul ini adalah bentuk hukuman Tuhan, sebab dikatakan Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan menghukum Saul? Alasannya jelas tertulis dalam Alkitab. Karena perbuatan Saul tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan itu bentuknya tidak berpegang pada firman Tuhan. Selain itu, ia telah meminta petunjuk arwah dan bukan meminta petunjuk Tuhan. Kisah Saul yang dihukum Tuhan dengan kalah perang dan mati telah disingkapkan bagi kita. Saul adalah bagian umat, tetapi mengingkari keberadaan Allahnya dengan tidak setia kepada firman-Nya dan tidak berpegang pada firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan dan selalu meminta petunjuk-Nya? Meminta petunjuk itu sama dengan meminta bimbingan Tuhan. Sudahkah? Semoga saja ya saudara, kita sebagai umat di mana Tuhan memerintah kita, kita selalu meminta petunjuk Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Komang Sari. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.